Baru 5 hari lah tak pegang itu, udah dibelikan tiket SMM. Dulu nggak kenal siapa-siapa, gimana caranya mau beli tiket SMM, mau ikut ini tuh nggak tahu kan dulu. Mas Randy gila kan, Mas Randy. Sama halnya pada waktu saya dulu lomba pakai burung RR yang belum ada nama, saya juga belum ada nama, tapi saya mempersembahkan kualitas, paling enggak kan masuk. Tidak kenal juri, tidak kenal siapapun, tidak kenal pengurus, masuk. Jadi kan mungkin ini pembelajaran buat mungkin juga ya, mohon maaf, sebenarnya akar rumput itu banyak yang berani beli tiket mahal, kadang takut. Awal kali kita juga ngefans kan sama yang namanya Avatar, yang sama namanya Mas Andri Bulang. Tapi nggak mau kita juga harus tarung di lapangan sama orang yang kita idolakan, bagaimana Om? Ya kan? Sebenarnya kita dulu mengidolakan, wow, burungnya bisa kayak gitu, punya burung-burung tenar seperti Singo Edan, Lambada kayak gitu. Kita ingin idolakan itu. Tapi mau nggak mau kita harus tarung dan harus menang ngalahin itu. Maka itu menjadi PR tersendiri buat Darbo ini, kalah tuku meneh sampai iso ngalahke. Ini Castro Rimblong. Oh gitu. Manis nggak Mas tesnya? Manis. Semanis madu. Darbo ini pertama sampai awal lebih sering. Kalau berkali-kali keluar uang juga banyak sekali, artinya saya untuk akomodasi. Gimana caranya Darbo untuk tetap berjiwa besar? Wow. Ini Mas saya. Darbo tim ini berdiri itu sekitar hampir 2 tahun lah, ya 2 tahunan lah kita udah berjalan gitu. Udah banyak momen-momen yang nggak bisa dilupakan pokoknya selama 2 tahun ini. Dari tahun 2023. Di bulan apa tuh Mas? Itu dulu bulan Agustus, masih ingat tuh bulan Agustus ada event di Temanggung dulu. Itu event pertama. Gara-gara event itu kita terus apa ya? Ketagihan lomba sampai sekarang. Juara di sana. Alhamdulillah juara 1, terus kita menang SF juga di sana. Kita nggak bawa banyak amunisi dulu, bawa Hattori dulu tuh namanya, burung pertama punya Mas Randy itu. Jadi Hattori itu burung yang sangat bersejarah sih, terutama untuk Mas Randy sendiri, untuk tim juga lah. Itu burung cikal bakalnya tim ini bisa jadi tim kayak gini gitu. Jadi Hattori itu burung pertama yang Mas Randy beli dulu tahun berapa itu? Tahun 2007 kalau nggak salah, 2005-2007. Itu udah lama dulu. Pastol burung itu sempet digendong dulu sama Mas Randy ikut Piala Raja, naik motor dulu dari sini sampai ke Prambanan waktu itu.
cerita bener ya 2016? Itu benar karena kita dulu sama-sama perawat. Sama Mas Randy dulu juga ada temen satu tuh punya bos. Kita sama-sama merawat burungnya bos. Jadi Mas Randy tuh ya bisa apa ya? Dia pernah ngerasain juga kan jadi perawat, terus bisa milih burung juga dia. Kan bisa tahu mana ini burung ini bagus apa enggak tuh dia tahu. Susah dikibulin calon. Iya, makanya itu. Dia bisa punya ini sendiri sih, punya selera sendiri kalau di burung itu. Kebetulan Mas Randy itu dulu punya cita-cita itu juara 1 di Piala Raja, punya mahkota Maharaja lah, Piala Maharaja itu. Wah itu penantiannya lama banget tuh dan bener-bener dinantikan sama Mas Randy itu. Momennya itu berapa tahun ya berarti 2016 mulai dia gendong burung sampai kesampainya di 2025. Mas Agung. Gaspol nggak mau komentar. Kamu jangan. Tiket utama Maharaja. Di Jogja orang Bantul. Darboy Geng. Iya, bener-bener apa ya kalau momen spesial lah buat Mas Randy kemarin itu. Mungkin rasanya seperti terbayarkan gitu lah mimpinya Mas Randy dari dulu. Karena ya siapa sih yang nggak pengen kan punya piala juara 1 tiket utama Maharaja gitu di event Piala Raja. Dari pertama suka burung, pertama suka lomba, pasti cita-citanya kan punya piala kayak gitu. Dulu itu Mas Randy apa ya, karena dia fighter gitu lah itu. Dia itu kalau lomba nggak mau kalau nggak dapet tiket utama gitu. Kita ikut lomba asal pokoknya harus tiket utama kita ikut. Tapi kan dulu awal-awal dulu kan kita apa ya, belum tahu ini burung ini mampu nih di tiket utama. Dulu kan banyak ya speknya, kita kan punya banyak burung dulu lah awal-awal kita main lomba gitu. Dan itu satu minggu itu bisa ikut beberapa event gitu. Misalnya minggu ini kita keluar 3 tempat gitu. Kayak kemarin tuh kita keluar di event tanggal berapa itu ya, piala yang SMM itu Surabaya, kita ke Malang, kita ke Gresik gitu. Nah, terus kalau kita lihat ternyata 2 kota gitu laporannya Amsyong semua gimana Mas? Ya itu yang berat itu nanti. Berarti gelap ke depan. Tapi enggak, ini Mas Randy itu Bangkitkan motivasi bagaimana? Mas Randy itu orangnya gimana ya? Dia itu siap menang juga siap kalah gitu loh. Jadi tetap walaupun kalah itu nggak pernah ini sama teman-teman, pokoknya semangat, tetap semangat, kita masih banyak event yang lain gitu yang akan datang. Dan belajar dari kesalahan kemarin, kita belajarlah bersama Mas Randy juga. Apa ya istilahnya? Ya belajar bersama kita di tim ini. Dan pada akhirnya sekarang bisa memanage lomba. Kita harus gimana ya? Ya kita fokus aja ke 1-2 lomba gitu. Jangan kayak kemarin-kemarin itu kita masih ngejar apa ya? Yes, pokoknya harus ikut semua ini di event ini. Waktu itu 3 tempat. 3 tempat dan kita sering kayak gitu dulu. Solo,
Rojokoyo. Solo Rojokoyo, Sapu Jagat di SMM, terus Bejita di Bejita Amsong itu di Gresik. Target mobil. Target mobil, iya pulangnya bawa mobil, cuman Mobilnya sendiri kan. Itu bertubi-tubi kala seminggu itu apa yang dikatakan Mas Randy kepada teman-teman Mas? Kan otomatis pada drop ya. Kru kan merasa bersalah, nggak bisa nyenengin Mas Randy. Jadi Mas Randy itu di tim itu fleksibel, bisa jadi temen, bisa jadi bapaknya anak-anak teman-teman, bisa jadi bos kita juga. Tapi kebanyakan selama ini kalau sama teman-teman itu ya serasa teman aja, serasa saudara. Jadi sama-sama saling menguatkan kita tuh di tim itu sama Mas Randy. Kita menguat, pokoknya ngasih semangat Mas Randy juga ngasih semangat ke kita. Next pokoknya harus bisa kita balas di lomba berikutnya. Nggak ada kambing hitam? Nggak ada, pokoknya kita sama-sama evaluasi, belajar dari kesalahan. Nggak pernah Mas Randy itu marahin teman-teman itu, pokoknya dirangkul semua. Karena memang ya Mas Randy pernah ngerasain juga kan jadi perawat kayak gini kan, jadi tahulah Mas Randy itu rasanya gimana, kecewanya gimana. merasa mengecewakan bos, berarti udah tahu rasanya ya? Iya, pernah di posisi seperti itu mungkin juga. Tidak ada kambing hitam, tapi adanya mencari tengkleng. Pokoknya kita cari solusinya. Yang mengatur manajer pemberangkatan itu burung-burung bagaimana? Itu di satu komando atau gimana? Atau memang ada tim-tim khusus yang mempersiapkan? Misalnya berarti ada manajer sendiri atau memang langsung di tangan komando Mas Randy? Kita biasanya kalau mau lomba kita ketemu dulu nanti sama Mas Randy, kita ada apa ya istilahnya kalau bahasan, kita rapat persiapan gitu lah, kita atur strategi dulu ya, kita bagi tugasnya di situ nanti. Misalnya saya ngurusin ini, Mas Andri ngurusin ini, Mas Aldo ngurusin ini gitu, jadi udah ada plotnya sendiri-sendiri nanti biasanya kalau kita berangkat lomba. Jadi semua harus sudah sesuai jobnya masing-masing. Yang pegang burung biar bisa fokus ke burung, nanti yang ngurusin akomodasi ya fokus ke akomodasi gitu. Tapi nanti di lapangan ya kita jadi satu, berjuang bareng-bareng gitu. Tapi sukanya tuh ya semua saling support aja, mau burungnya kalah atau menang, teman-teman tuh luar biasa supportnya gitu. Dari yang nggak pegang burung sama yang pegang burung, pokoknya kita saling support gitu. Luar biasa kalau dikeluarkan Darboy. Gak boleh ngamuk Mas di lapangan, kenapa Bos? Karena kan potensi buat menggiring opini kan bisa seperti itu Darboy dengan nama besarnya. Jadi gimana ya? Ya kalau di lapangan kan adrenalin naik itu kan pasti. Tapi ya Mas Randy itu gimana ya? Ya sering mengajarkan lah ke kita itu ya, menang kalah pokoknya yang legowo. Nanti balas di event berikutnya gitu. Tapi ya kalau misalnya burung kerja bagus nggak dia kecewa, pastilah siapa yang nggak kecewa. Sah aja lompat pagar ya? Sah. Saya juga pernah tuh kayak gitu Mas. Dulu sebelum ikut Darboy kan. Zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah.
Mas Agung, ini markas trofi banyak begini, ini markas apa Mas? Ini tuh tempat ngumpulnya teman-teman biasanya. Tempat kita sharing, tempat kita ngatur strategi itu ya di sini, strategi lomba kalau berangkat lomba. Juga tempat apa ya ini? Ya tempat ngumpul aja sama teman-teman. Museum Darboy. Museum Darboy. Apa ya? Tempat buat naruh momen-momen memori lah dari piala-piala ini kan, dari awal kita main sampai sekarang selama 2 tahun ya, bisa dibilang buat kenang-kenangan lah, museum lah ini. Mobil berarti udah berapa Mas? Mobil itu baru 3. Mobil 3. Kalau motor sih alhamdulillah udah lumayan lah. Showroom. Kenapa merambah ke peternakan, Mas? Itu apakah karena gabut, burungnya kalah, akhirnya burungnya maksudnya selalu di nomor 2 kan, tapi yang burung bagus dikecewakan, atau permainan karena sistem, kemudian akhirnya melangkah ya kalau begitu agar bisa hobi tersalurkan ternak aja, atau apakah ada narasi lain? Kalau ternak itu karena kita pengen mencetak ini, ya pengen mencetak sendiri kan, kita materi lomba, kepuasannya kan nanti beda gitu Mas Randy itu. Kalau bisa kita cetak sendiri, kenapa kita harus beli gitu. Terus sebenarnya juga buat anak-anak juga kan Mas Randy itu, buat teman-teman itu, untuk ya bisa dibilang, nah itu dari tim untuk tim gitulah hasilnya gitu. Jadi Mas Randy itu nggak pernah apa ya mengambil untung dari tim Darboy ini. Jadi anak-anak itu dimodalin sebenarnya, itu awalnya dulu dimodalin, terus disuruh ngelola, ya nanti hasilnya buat tim juga, bukan buat Mas Randy sendiri gitu. Sama ya kalau bisa nyetak materi apa, murai materi bagus sendiri kan kepuasan tersendiri. Ring Darboy gitu. Selesai Mahkota Raja ini, impian sudah tercapai, mimpi sudah terkabulkan. Setahun berikutnya kan Raja setahun nih Mas. Apa nih Mas yang akan dipertahankan? Mempertahankan lebih sulit kan daripada merebut. Iya tetap. Target sempat dibicarakan Mas Agung kepada dari Mas Randy. Ya kalau bisa dipertahankan mahkota rajanya di rak Darboy ini. Baru 1 kan, belum 2, 3, 4. Masih banyak event Piala Raja berikutnya. Jadi kalau bisa ya. Banyak musuhnya dong Mas. Gimana? Banyak musuhnya dong. Banyak musuhnya. Ya enggak juga kan, itu persaingan aja. Bukan burung-burung ya? Ya, burung nggak mau burung. Kalau burungnya lebih bagus, kita cari yang lebih bagus lagi. Mas, hari ini amunisi Darboy apa saja Mas yang siap tempur untuk setahun ke depan? Hari ini 5 terbaik. ada Wisanggeni nih. Wisanggeni sudah selesai mabung, sudah siap turun besok. Becita kan, kalau Becita cinta sejarah mulai dari Becita, Wisanggeni, terus 2 burung lainnya. Kalau udah Sabu Jakarta udah. Kalau yang siap ikut lomba ya, yang siap ini 5 besar Wisanggeni, Becita,
terus ada Bisma, Sukacita mulai on, sama ada satu lagi Rojokoyo. Oh iya, Rojokoyo. Rojokoyo Rojokoyo itu kemarin nggak diduga dapat motor ya di Solo. Iya, di Solo itu dapat motor. Besok turun. Cerita Mas, Rojokoyo kayak itu jadi kuda hitam di Darbo ya? Rojokoyo itu termasuk burung kita beli tuh awal-awal ini tim ini mulai ikut lomba-lomba. Dulu beli di Jogja juga punya Pak Yudi Wonosari dulu. Terus kita beli sama sempat trouble juga sih, sempat trouble setahun, kurang lebih setahun lah, terus mabung. Akhirnya ketemu settingannya dan udah jalan. Walaupun kadang nggak diturunkan di line up utama gitu, tapi burung itu sering jadi kuda hitam. Tahu-tahu berangkat sana juara 1 dapat motor. Tim divisi 2 Darbo itu tahun. Kalau karena burung-burung utama kita baru mabung kan, kita nurunin grade, ya nggak grade B sih, pokoknya lapis kedua lah. Tapi ternyata mampu bersaing di lomba-lomba besar juga, alhamdulillah. Ternyata Bisma ini mulai kemarin turun perdana di Piala Raja, walaupun belum hoki tapi kerjanya sudah luar biasa gitu. Next lah kita turunkan ke lomba-lomba berikutnya. Sejarahnya Bisma? Bisma itu beli di Latberan dulu, Latberan dekat sini. Dan itu Mas Rendi bidik sampai ke Latberan. Iya. Ya ini juga dari Latberan. Oh, yang pastol itu ya? Yang pastol. Oh, remuk redam. Namanya remuk redam ini piala bersejarah kita main pertama di SMM, tiket 22 juta. Itu Mas Rendi gila kan Mas Rendi. Beli ini pastol itu. Boleh cerita bentar ya? Boleh. Jadi remuk redam itu beli di Latberan, itu ikut kelas murai muda, karena memang muda kan tuh. Umurnya baru 8 bulan. Umur 8 bulan dibelilah dulu, walaupun ya lumayan lah harganya dulu. Dan itu dapetin burung itu susah. Susahnya karena sempet nggak dijual, terus akhirnya dengan usahanya Mas Rendi bisa dapet lah burung itu. Baru 5 hari lah tak pegang itu udah dibelikan tiket SMM. Dulu nggak kenal siapa-siapa, gimana caranya mau beli tiket SMM, mau ikut ini tuh nggak tahu kan dulu. Akhirnya ada temen lah dulu, Mas Teddy namanya dulu kan itu. Ya udah lewat Mas Teddy kita beli tiket, dan gilanya lagi Mas Rendi belinya di tiket utama. Tiket 22 juta gitu. Gila kamu Mas gitu. Lawannya Mas pasti enggak? Lawannya dulu tuh Sinar Jaya, Singoedan. Wah, itu gila itu. Itu baru 5 hari pegang, umur 8 bulan langsung ke SMM, itu kan rasanya luar biasa itu. Luar biasa gila pokoknya Mas Rendi. Dan itu ada cerita sedikit itu dulu. Kita berangkat itu hari Jumat itu, sampai hotel hari Sabtu itu kan mandi kan itu. Ekornya itu copot 1 dulu. Oh gila dia. Maksudnya nggak bilang Mas Rendi dulu. Ekor putih itu copot 1. Aduh, gimana ini? Dan akhirnya saya nggak bilang Mas Rendi kan sebelum digantang gitu. Akhirnya ya udah pokoknya yakin aja.
akhirnya naik di tingkat 22 juta. Burung kerja ya bagus lah kerjanya, itu dapat tos juara berapa ya, 567 kalau nggak salah. Itu alhamdulillahnya tosnya nggak kebuang, tosnya dapat nomor 7 kan, diambil 7 gitu kan. Baru aku ngomong ke Mas Randy, mau ekornya copot 1 loh Mas itu. Itu pengalaman paling gila lah itu buat apa ya, perawat pertama main di SMM langsung tingkat utama itu. Dan berawal dari situ ya terus sampai ini banyak SMM berikutnya.